Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Qissatul Mi'raj, yang mana sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa teks dan juga kita sudah menjelaskan ciri-ciri dari buraq itu sendiri. Kita akan mengulas sedikit terkait buraq, bahwa dabbah yang dinaiki oleh Rasulullah atau buraq yang dinaiki oleh Rasulullah ini adalah bulunya berwarna putih, bayadha, tawilun fawqal himar wa dunal bagli. Keperawakannya itu di atas himar, namun di bawah bighal, tidak sampai sebesar bighal. Dan juga langkah kakinya buraq ini sejauh mata memandang, begitu jauhnya, sejauh mata memandang, inda muntaha tarfih. Dan juga buraq ini mempunyai ciri wa muttaribul uzunaini, ya. Buraq ini memiliki ciri-ciri juga telinganya itu selalu bergerak-gerak. Ini menunjukkan bahwa buraq ini liquwatih, karena kuatnya buraq ini, wa nasyatih, dan juga buraq ini semangatnya luar biasa, ingin menghantarkan yang namanya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Dan buraq ini ketika ia melangkahkan kakinya untuk menaiki gunung, maka kaki belakang ini akan memanjang, irtafa'at rijlahu. Dan ketika turun gunung, irtafa'at yada, maka bagian depan, kaki bagian depan itu akan memanjang. Dan buraq ini memiliki sayap, ya, sayap yang mana terletak di fi fakhidaihi yahfizu bihima rijlaihi, yang mana sayap ini terletak di paha buraq ini, yang mana sayap ini berfungsi untuk mempercepat lari atau kencangnya buraq. Baiklah, itu tadi ciri-ciri dari buraq. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Qissatul Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa kanat lan onone, wa kanat lan ono sapa al anbiya'u para nabi iku tarkabuha qablahu. Jadi para nabi ini pernah juga menunggangi buraq ini sebelum Nabi Muhammad. Jadi hewan buraq ini tidak hanya pernah dinaiki oleh Nabi Muhammad, namun juga pernah dinaiki oleh para nabi sebelumnya. Kita lanjutkan, wa qala Sa'id ibnu Musayyab wa ghairuhu wa hiya dabbatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Bahwa kata Sa'id ibn Musayyab dan selain beliau mengatakan bahwa buraq ini ialah dabbatu Ibrahim, merupakan tunggangan atau kendaraannya Nabi Ibrahim, allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram, tunggangan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dari Syam menuju ke Baitul Haram. Yang mana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim pernah menempatkan putranya Ismail dan istrinya Siti Hajar di Baitul Haram di Mekah. Nah, ketika Nabi Ibrahim ingin berziarah, berkunjung, melihat keadaan istrinya dan anaknya Ismail, maka kendaraan yang dinaiki oleh Nabi Ibrahim adalah buraq. Baiklah, kita akan melanjutkan kisahnya lagi. Ketika malaikat Jibril sudah menyediakan yang namanya buraq yang digunakan kendaraan untuk Isra dan Mi'rajnya Rasulullah,
Kemudian dinaiki oleh Rasulullah buruk ini. Setelah dinaiki, fantalaqa bihi Jibril wa huwa an yaminihi wa Mikailu an yasarihi. Ketika Rasulullah SAW telah menaiki buruk ini, kemudian beliau berangkat. Beliau berangkat melakukan Isra. Nah, posisi Jibril, malaikat Jibril ini berada di bagian kanannya buruk, sedangkan Mikail berada di bagian kirinya buruk. Nah, terkait buruk, ini merupakan hewan yang kelak akan masuk surga kembali. Diterangkan dalam Hasyiyah Qissatul Mi'raj karya Syekh Ahmad Dardir menyebutkan ada 10 hewan yang kelak akan masuk surga. Kata beliau, qalu ad-dawabu allati tadkhulul jannah min dawabid dunya asyarah. Al-buraqu wa naqatu salih wa himaru uzair wa ijlu khalil wa kabshu ismail wa hudhud sulaiman wa namlatuhu wa kalbu ahlil kahfi wa hutu yunus wa baqaratu bani israil. Kata beliau bahwa hewan-hewan yang kelak akan masuk surga, yakni pertama adalah buraq yang mana tunggangan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Buraq ini merupakan hewan surga yang dipilih oleh malaikat Jibril untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan Isra dan Mi'raj. Buraq ini dipilih kenapa? Karena kerinduannya luar biasa ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu dipilihlah oleh malaikat Jibril, buraq ini akan menjadi kendaraan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Terkait buraq, itu asal katanya adalah barqun, yang artinya adalah kilat. Nah, kenapa demikian? Karena kecepatan buraq ini secepat kilat, maka dinamakan buraq. Baiklah, kita lanjutkan teksnya. Wa'ani bani Sa'din wa kana al-akhidhu bi rikabihi Jibrila wa bi zimamil buraqi Mikaila fasaru hatta balagu ardan dzata nahlin. Diterangkan dari Sa'ad mengatakan bahwa adapun yang memegang kendaraan buraq ini adalah Jibril. Wa bizimamil buraqi Mikail, sedangkan yang memegang kendalinya buraq tadi adalah malaikat Mikail. Fasaru hatta balagu ardan dzata nahlin. Kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril dan Mikail berangkat melakukan Isra sehingga sampailah di sebuah kebun kurma ardan dzata nahlin, yang mana kebun ini banyak pohon-pohon kurmanya. Setelah sampai di kebun kurma tersebut, kemudian apa kata Jibril? Faqala lahu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Jibril? Inzil fasalli hahuna, wahai baginda Rasul, hendaklah engkau turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat di sana, wahai baginda Rasul. Kemudian fafa'ala, kemudian Nabi Muhammad turun dari kendaraannya itu, yakni buraq, dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian Nabi menaiki kembali buraq, summa raqiba, menaiki kembali dan berangkat kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian faqala lahu, kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Atadri aina shallaita, wahai baginda Rasul, apakah engkau mengetahui daerah yang mana engkau melaksanakan sholat tadi? Apa kata Rasulullah? Faqala la, wahai Jibril, saya tidak mengetahui di mana daerah yang saya melaksanakan sholat tadi. Lalu dijawab oleh Jibril, qala shallaita bi Thaibah, wahai baginda Rasul, engkau tadi melaksanakan sholat. Wahai baginda Rasul, engkau tadi melaksanakan sholat di desa Thaibah, di Thaibata, yakni di Madinah Al-Munawwarah. Wa ilaiha al-muhajirah, dan di Madinah Al-Munawwarah inilah
nanti kelak engkau dan para sahabat-sahabat engkau akan berhijrah di daerah Madinah Al-Munawwarah.